In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amin. Oke, saudara-saudaraku, ada video terbaru dari Esther Soru yang semakin menunjukkan kedunguan. Ya, kebanyakan argumen Protestan itu hanya berdasarkan kedunguan yang tidak diperiksa. Mereka punya asumsi filosofis tertentu, tapi tidak mau jujur mengakui asumsi itu. Mereka menerima tradisi tertentu, tapi tidak mau jujur mengakui tradisi tertentu. Nah, itulah yang saya sebut konsisten. Jadi judul video terbarunya 2 jam yang lalu, saya rencana mau bicara tentang kenaikan dan pemahkotaan Bunda Maria, tapi kita tahan sebentar, kita bahas dulu. Ketika dia menunjukkan bahwa Patris Allegro keliru besar, sebut Protestan inkonsisten, sekarang saya tunjukkan inkonsistensi Esther Soru dan kawan-kawan. Mari kita lihat. Bangkit, lihat dan pahami, kebenaran itu bukan milik kita. Kitalah yang harus kembali. Mereka itu sebenarnya berhak menolak Maria Immaculata, tapi kalau mau konsisten, mereka harus bubar. Ya, jadi jangan pilih-pilih. Tapi tepat, kenapa Protestan disebut heresi? Heresi dalam bahasa Yunani artinya memilih, heresis. Karena itu, Protestan memang harus inkonsisten. Karena kalau mereka konsisten, akhirnya bubar. Jadi bukan Patris Allegro keliru besar. Sistem Protestan harus mempertahankan inkonsistensi. Mari kita lihat. Bisa tanggap ya. Sistem Protestantisme memang tidak bisa bertahan kalau konsisten. Dia harus tidak konsisten supaya bisa bertahan. Saya akan buktikan dari pembicaraan Esther Soru yang terbaru. Mari kita lihat. Di manakah sebenarnya inkonsistensi Esther Soru dan kawan-kawan? Persisnya inkonsistensi Esther ada di standar pembuktian. Ya, setelah berbalas-balasan pantun soal Maria Immaculata, dia tidak konsisten bukan karena dia menolak Immaculata. Dia boleh saja menolak dan kawan-kawannya. Inkonsistensinya muncul karena cara dia menerima satu doktrin dan menolak doktrin lain memakai standar yang berubah-ubah. Nah, karet kan elastis. Kadang Protestan itu pada umumnya tajam keluar, tumpul ke dalam. Kalau Katolik mereka tanya, mana ayatnya? Tapi kalau untuk Protestan tidak ada ayat, tidak apa-apa. Ya kan? Bagaimana suaranya? Tes, oke. Jadi kalau Katolik harus ada ayat, tapi kalau Protestan tidak ada ayat, tidak apa-apa. Ya. Mari kita lihat. Nah, yang pertama, untuk Tritunggal, dia menerima perkembangan doktrin. Untuk Maria, dia menuntut ayat eksplisit. Standar janda pertama. Esther berkata tentang Tritunggal seperti ini. Bahan-bahannya ada dalam Alkitab. Lalu konsili merangkai dan memformulasikan secara presisi. Tapi untuk Immaculata dia bertanya, ayatnya mana? Kalau pertanyaan yang sama, ini di sini sebenarnya inkonsistensinya. Kalau pertanyaan yang sama, bubar harus Tritunggal harus bubar sebenarnya. Tidak bisa caplok tradisi gereja Katolik, lalu ya caplok ambil sebagian, buang sebagian. Makan separuh, buang separuh. Ada lagu Dawan satu yang model begitu. Persis. Kalau standar sahnya doktrin adalah harus ada ayat eksplisit, maka Tritunggal dalam rumusan teknisnya juga bermasalah. Ya, bermasalah bro. Sebab tidak ada satu ayat yang berbunyi Allah adalah satu hakikat dalam 3 pribadi. Ya. Tetapi kalau standar sahnya doktrin adalah data kitab suci dapat dirumuskan secara sistematis oleh gereja, maka dia tidak boleh langsung menolak Immaculata hanya karena tidak ada satu ayat yang berbunyi persis demikian. Jadi standar Esther berubah. Untuk Tritunggal boleh sintesis teologis, untuk Maria harus ada ayat eksplisit. Itu inkonsistensi pertama. Ya. Yang kedua, dia menerima istilah dan rumusan pasca Alkitab untuk Tritunggal, tetapi menolak rumusan pasca Alkitab untuk Mariologi. Esther menerima bahwa gereja memakai bahasa konseptual untuk merumuskan Tritunggal. Kealahan Bapa, Anak, Roh Kudus, satu nama, satu Allah, 3 pribadi. Dia menerima proses formulasi itu sebagai sah. Tetapi ketika gereja memakai proses serupa dalam Mariologi, membaca Maria sebagai Hawa baru, tabut perjanjian baru, penuh rahmat, Bunda Allah,
perempuan yang dikaitkan dengan kemenangan atas ular, dia langsung berkata, itu tambahan baru. Pertanyaannya, mengapa rumusan pasca Alkitab boleh untuk Tritunggal, tetapi dicurigai untuk Maria? Anti Maria sekali kah? Siapa yang sebenarnya anti Maria? Ular kan? Permusuhan itu antara ular dan perempuan itu. Kalau jawabannya karena Tritunggal ada dasar biblisnya, maka Katolik juga berkata Mariologi punya dasar biblisnya, bro. Perdebatannya berarti harus masuk ke kualitas penafsiran, bukan berhenti di slogan tidak ada ayat eksplisit. Itu cara baca anak TK. Ya. Oh, mana yang tertulis bahwa maling kundang maling kundang durhaka terhadap ibunya? Ada di mana? Coba ceritakan. Ezra dan kawan-kawan mau menikmati buah perkembangan doktrin untuk Tritunggal, tetapi menebang pohon perkembangan doktrin ketika buahnya bernama Maria. Yang ketiga, dia mengakui Roma bab 3 ayat 23 tidak mutlak, tetapi menolak kemungkinan pengecualian lain. Ingat, Ezra memakai Roma 3:23. Semua orang telah berdosa, lalu dia berkata, Maria termasuk di dalamnya. Tetapi dia sendiri menerima bahwa Kristus tidak termasuk dalam semua itu. Artinya, Ezra sudah mengakui bahwa kata semua dalam Roma 3:23 tidak boleh dibaca secara matematis mutlak tanpa pengecualian. Semua artinya tidak semua, menurut Ezra. Nah, kalau semua sudah bisa memiliki pengecualian, maka pertanyaan selanjutnya adalah, atas dasar apa pengecualian itu mungkin? Ezra menjawab, Kristus dikecualikan karena ada ayat eksplisit. Nah, bagus. Tetapi itu memindahkan standar lagi. Awalnya dia memakai Roma 3:23 sebagai universal absolut. Setelah Kristus menjadi masalah, dia mengakui pengecualian. Setelah Maria diajukan sebagai kemungkinan pengecualian, dia kembali menutup pintu. Kayak anak kecil main petasan. Kembali, jadi begitu pintu tertutup, semua manusia berdosa. Oh, ada Yesus, berarti bermasalah, nanti Yesus bermasalah. Oh, buka pintu sedikit. Begitu buka pintu kasih keluar Yesus, begitu ada kemungkinan Maria mau keluar, dia tutup kembali pintu. Oh, sudah boleh, Maria sudah boleh. Ada apa dengan Protestantisme? Kenapa permusuhan antara ular dan perempuan itu tetap terjadi sampai sekarang ya? Strukturnya begini. Roma bab 3 ayat 23 universal, ya untuk menyerang Maria. Roma 3:23 universal untuk Kristus, tidak ada pengecualian. Jadi kalau untuk Maria semuanya universal, ya universal. Tapi kalau untuk Kristus tidak universal, ada pengecualian. Kenapa pilih Maria atau Yesus? Bisa ada pengecualian lain? Tidak, karena tidak ada ayat eksplisit. Nah, ini bukan konsistensi. Ini pagar yang digeser sesuai kebutuhan debat, bro. Itulah kenapa saya bilang Protestan memang tidak konsisten. Berani konsisten akan bubar dengan segera. Tidak bisa. Yang keempat, dia menerima bahwa rahmat Kristus melampaui kronologi biasa, tetapi menolak prinsip yang sama untuk Maria. Ezra menerima bahwa jasa Kristus berlaku bagi Abraham sebelum salib terjadi secara historis. Itu berarti dia menerima prinsip rahmat Kristus tidak terkurung oleh urutan waktu linear. Ini dia sudah terima. Rahmat Kristus tidak terkurung oleh urutan waktu linear. Abraham hidup sebelum salib, tetapi diselamatkan oleh jasa Kristus. Maka rahmat Kristus dapat bekerja melampaui kronologi biasa. Dia setuju. Tetapi ketika Katolik berkata bahwa rahmat Kristus juga dapat bekerja secara preventif dalam diri Maria sejak awal keberadaannya, Ezra menolak. Kenapa? Lagi-lagi tidak ada ayat eksplisit. Padahal prinsip dasarnya sudah diterima. Jasa Kristus dapat diterapkan tidak hanya setelah peristiwa salib dalam urutan waktu historis. Inkonsistensinya di sini. Untuk Abraham, rahmat Kristus boleh bekerja melampaui waktu. Untuk Maria, rahmat Kristus tidak boleh bekerja secara preventif. Padahal Katolik tidak berkata Maria diselamatkan tanpa Kristus. Katolik berkata Maria diselamatkan oleh Kristus secara lebih sempurna. Bukan setelah jatuh, tetapi dijaga agar tidak jatuh. Yang kelima, dia menyebut
keselamatan preventif asing, tetapi secara logis konsep itu tidak asing. Ezra menolak gagasan bahwa Allah bisa menyelamatkan dengan cara mencegah seseorang jatuh ke dalam dosa. Bagi dia, keselamatan dari dosa berarti orang sudah berdosa, lalu diselamatkan. Tetapi, konsep penyelamat preventif ini sangat masuk akal. Orang yang ditarik dari jurang diselamatkan. Orang yang dicegah jatuh ke jurang juga diselamatkan. Ya kan? Kalau Allahnya Ezra hanya mampu menyelamatkan setelah kerusakan terjadi, maka kuasa penyelamatan Allah dipersempit. Dan ini aneh. Allah justru lebih sempurna kalau dia mampu menyembuhkan dan menjaga. Jadi Tuhannya Ezra itu Tuhan kecilan, Tuhan tukang pel. Kamar kotor berdiri datang pel. Tuhan Katolik bukan tukang pel, ya, jaga supaya bersih. Ya, begitu. Kemudian inkonsistensinya ada di sini. Ezra mengakui bahwa Allah berdaulat menyelamatkan, tetapi mempersempit model keselamatan hanya pada pola kuratif, bukan preventif. Yang keenam, dia menolak tradisi gereja, ya seperti biasa ya, tetapi diam-diam memakai hasil tradisi gereja. Ezra menerima kanon Alkitab, rumusan Tritunggal, istilah teologis, dan warisan konsili awal. Semua itu tidak turun dalam bentuk daftar lengkap dari satu ayat Alkitab. Tidak ada ayat eksplisitnya bahwa harus pakai 66 kitab. Tapi ketika Katolik berbicara tentang otoritas gereja dalam merumuskan dogma, dia mundur ke posisi harus diuji dengan Alkitab. Masalahnya, Alkitab yang dia pakai sebagai standar itu diterima melalui kesaksian gereja, bukan dari ayat eksplisit. Jadi, inkonsistensinya di sini. Dia memakai buah tradisi untuk menentukan kitab suci, lalu memakai kitab suci untuk menolak tradisi, tetapi tetap menyimpan buah tradisi yang menguntungkan posisinya. Ini seperti orang tinggal di rumah, lalu berkata, fonderen, fondasinya tidak perlu. Inkonsistensi. Yang ketujuh, dia menuduh Katolik menambah konten baru, tetapi tidak memberi kriteria objektif yang stabil. Ya, Ezra membedakan Tritunggal dan Immaculata begini. Tritunggal itu formulasi baru dari konten lama. Kalau Immaculata itu konten baru. Tetapi bagaimana dia menentukan sesuatu itu konten lama atau konten baru? Jawabannya tetap, kalau dia melihat cukup data Alkitab, itu konten lama. Kalau dia tidak menerima data Katolik, itu konten baru. Ya kan? Berarti kriterianya bukan objektif. Kriterianya adalah penerimaan Ezra Soru terhadap tafsir tertentu. Katolik melihat dasar Immaculata dari keseluruhan wahyu. Kejadian bab 3 ayat 15, Lukas bab 1 ayat 28, tipologi Hawa baru, tabut perjanjian, Theotokos, dan kesesuaian metafisik antara kekudusan Kristus dan pribadi yang darinya dia mengambil daging. Ezra boleh membantah tafsir itu, tetapi dia tidak boleh pura-pura bahwa Katolik tidak punya dasar sama sekali. Dia tidak bisa pura-pura seperti itu. Yang benar, dia tidak menerima dasar itu karena sistem tafsirnya sudah menolak kemungkinan tersebut sejak awal. Dia jangan menipu dengan mengklaim netralitas. Netralitas itu tidak ada, ilusi netralitas. Tidak pernah ada posisi netral dalam membaca kitab suci. Camkan itu. Tidak pernah ada. Seseorang selalu membaca berdasarkan, setidaknya menurut Gadamer itu membaca berdasarkan fusi horizon, cakrawala pemikiran yang ada dalam dirinya. Jadi Ezra membaca sebagai seorang teolog reformed. Dia membaca melalui tuntunan magisterium reformed dalam tradisi reformed. Itu yang tidak diakui. Ya. Jadi inkonsistensi Ezra dan Protestan pada umumnya bisa diringkas begini. Pertama, tapi ini khusus untuk video terbarunya. Dia menerima perkembangan doktrin untuk Tritunggal, tetapi menolak perkembangan doktrin untuk Mariologi. Alasannya bukan ayat tidak eksplisit. Alasannya karena sistem teologinya tidak menerima. Ya. Yang kedua, dia menerima sintesis teologis pasca Alkitab untuk doktrin yang dia setujui, tapi menuntut ayat eksplisit untuk doktrin yang dia tolak. Itu standar kali janda, standar janda. Ya. Tajam keluar, tumpul ke dalam. Jadi kalau untuk Katolik harus ada ayat eksplisit. Untuk Protestan tidak perlu ada ayat, tidak apa-apa. Ya kan?
Mana ada ayatnya bahwa kita harus pakai mikrofon dan apa? Tidak ada kan? Tapi pertanyaan ini seolah-olah seperti pertanyaan remeh, tapi itu penting. Mana ada ayatnya harus merayakan ibadat tiap hari Minggu? Apakah ada ayatnya? Ada perintah itu? Ya, tidak ada. Jadi Protestan itu bergantung dari Katolik sambil terus tusuk Katolik. Benalu sebenarnya. Oke. Yang pertama, dia menerima perkembangan doktrin untuk Tritunggal, tetapi menolak perkembangan doktrin untuk Mariologi. Kenapa? Kedua, dia menerima sintesis teologis pasca Alkitab untuk doktrin yang dia setuju, tetapi menuntut ayat eksplisit untuk doktrin yang dia tolak. Ketiga, dia mengakui semua dalam Roma 3:23 punya pengecualian, tetapi menolak kemungkinan pengecualian lain bukan berdasarkan logika teks, melainkan berdasarkan pagar Protestan. Ya, ini yang tidak diakui. Bahwa kita Protestan itu tidak boleh terima Maria karena bertentangan dengan teologi kita dan terlalu Katolik. Padahal kita ini sebenarnya mau menegaskan bahwa kita kembali ke kemurnian Injil dari Hong Kong, maksudnya begitu. Yang keempat, dia menerima rahmat Kristus bisa bekerja melampaui waktu untuk Abraham, tetapi menolak rahmat Kristus bekerja preventif untuk Maria. Ya, jadi nanti Abraham yang jadi Theotokos, atau istrinya Estrasur mungkin bersedia, saudarinya atau ibunya mungkin, karena Maria kan perempuan biasa saja, kayak ibu mama-mama di Pastor Eva kan. Ya, jadi Tuhan jalan-jalan pikir itu ada perempuan satu saya tarik bahwa dia kok masuk Yesus di dalam situ, kalau dia nginap 9 bulan tahan di situ. Nanti sesudah dia keluar tendang buang Maria, lu sompak kelai, besok jadi manusia ini. Kayaknya kalau teologi Protestan kalau ditarik secara eksagerasi itu seperti India. Tuhan Yesus suatu ketika jalan-jalan di Pastor Eva, Tuhan Allah Bapa jalan-jalan di Pastor Eva, tiba-tiba dapat penjual ikan satu, ibu satu, ditarik head. Kan ada irresistible grace, kan ditarik head, jadi saya punya ibu, cepat. Sesudah itu 9 bulan, ya taruh Yesus Kristus itu untuk sekedar selip saya di situ supaya nanti kau jadi manusia. Selip Yesus Kristus di dalam rahimnya, kemudian begitu Yesus Kristusnya lahir, kau tidak pakai lagi, pergi dulu. Ini kayaknya logika apa ya? Logika bayi tabung. Ya, jadi Yesus itu sebenarnya bayi tabung. Menurut Protestan, kalau kita eksagerasi sebenarnya untuk kepentingan polemik, Yesus itu bayi tabung. Dia itu alien yang diproses dalam bayi tabung, yang lahir sebagai manusia sebagai bayi tabung, melalui tabungnya itu Maria. Dan Maria tidak ada peran apa-apa. Dia hanya menjadi tabung supaya alien berbentuk manusia ini bisa masuk ke dalam dunia kita. Karena mau langsung turun dari surga nanti terlalu heboh kan. Biar dia di tabung rahim Maria dulu. Tapi dia sama sekali tidak mengambil daging Maria, karena daging Maria, natur daging Maria itu berdosa. Bagaimana membersihkannya? Ya sudah, dia tidak usah ambil daging dari situ, dia bawa memang daging dari surga. Dia tidak menjadi homo sapiens, dia menjadi homo alien. Begitu. Eksagerasi dari penolakan terhadap Maria Immaculata. Ya, berbahaya sekali, tapi kebanyakan teman-teman Protestan terlalu memakai nominalisme Occam berlebihan. Apa yang seharusnya dipakai untuk cukur rambut, pisau cukur yang seharusnya untuk rambut, mereka cukur bukan saja cukur jenggot, kumis, tapi juga potong buang kepala. Nah, itu bahaya. Bahaya di situ, pakai terlalu cepat menggunakan de Occam brasor. Yang kelima, dia memakai hasil tradisi gereja, terutama kanon dan rumusan dogmatis awal, sambil menolak prinsip otoritas tradisi ketika prinsip itu mendukung dogma Katolik. So sad. That's why we call you heretics, my brother. You are separated brother because you choose free. You suka-suka saja pilih ajaran Katolik untuk kamu jual kembali sebagai kekristenan yang murni dari Hong Kong atau dari Belgia. Entahlah. Jadi persisnya seorang heretik itu memilih ajaran Katolik yang sudah ada, lalu buang yang tidak suka, pelintir sebagian, jual kembali sebagai inilah kekristenan yang murni. Tanpa mekanisme apa-apa, selain perang, ejek-ejek, propaganda, dan seterusnya.
Begitulah sebenarnya Protestantisme ya. Jadi letak inkonsistensinya bukan pada satu kalimat kecil, letaknya pada seluruh metode. Ya, Protestan itu metodenya inkonsistensi. Kamu harus inkonsisten. Kalau berani konsisten, Protestan akan bubar. Camkan ini, buktikan sendiri. Kalau berani kalian konsisten dengan seluruh teologi Anda, bubar. Atau entah kamu kembali ke Katolik atau jadi ateis seperti Bart Ehrman. Saya kan sudah pernah bilang, Protestan itu laboratorium teologi yang tidak pernah selesai. Ya, laboratorium. Jadi kalau putar-putar dan bosan, hanya dua pilihan, jadi ateis atau kembali masuk Katolik. Begitu. Selagi kamu masih punya energi, silahkan protes sana, protes sini. Begitu sudah bosan, pilihannya dua, berhenti jadi Protestan. Entah jadi ateis atau kembali ke Katolik. Hanya itu saja. Jadi, letak inkonsistensinya, itu bukan Patrice Allegro keliru. Letak inkonsistensi bukan pada satu kalimat kecil, letaknya pada seluruh metode. Ezra memakai standar elastis seperti karet. Kalau doktrin itu cocok dengan Protestan, dia sebut perkembangan sah. Kalau doktrin itu Katolik, dia sebut tambahan baru. Itu bukan sola scriptura yang jernih. Itu seleksi doktrin yang diberi jubah ayat. Ya. Jadi dia akan mengalami kesulitan kalau jadi pendeta-pendeta di luar itu kesulitan kalau berdebat dengan orang yang sola scriptura murni seperti Erastus, Kilapong, dan Rudi Layar Teologi. Selesai. Mereka hanya mampu mengatakan bidat, tapi tidak pernah memberikan argumen yang tepat. Karena dua-duanya, Erastus dan Deki misalnya, pakai ayat semua. Kamu tidak bisa pinjam metafisika Katolik lalu membuat seolah-olah ya konsili Chalcedon, konsili Nicea, itu kan pakai homoousios, itu filsafat Yunani, itu tradisi manusia, tidak bisa tidak. Ya, jadi kalau mau main ayat Alkitab, Protestan sebenarnya harus bubar. Minimal ikut Rudi dan Erastus dan Kilapong. Tapi ya, saya kan sudah bilang, tidak konsisten kan. Jadi judulnya salah besar, Patrice Allegro keliru, Protestan inkonsisten. Ternyata Protestan berdiri di atas inkonsistensi. Saya tantang siapa yang mau mengakui bahwa Protestan sebenarnya konsisten. Saya tunggu video balasan dari siapapun yang tergerak untuk menjelaskan bahwa ternyata Protestan itu konsisten loh. Konsisten untuk tidak konsisten. Sejak awal saya berjibaku dengan Protestantisme, yang pertama, saya masih ingat, ini sekadar sharing dengan Protestan yang tidak konsisten ini. Saya masih ingat video pertama saya yang menarik perhatian para apologet Protestan adalah saya menegaskan bahwa Protestantisme adalah neognostisisme. Nah, dari situ saya melihat bahwa bantahannya tidak ke substansi. So sad. Sampai sekarang saya belum mendapatkan seorang, minimal yang di Indonesia, yang di sosial media maksudnya, untuk kalangan akademik yang tersembunyi di ruang akademik dan itu urusan lain. Tapi untuk sosial media, belum ada pun satu Protestan yang membantah substansi yang saya ajarkan. Bahwa yang pertama, Protestantisme itu perusak kekristenan. Yang kedua, Protestantisme itu neognostik. Yang ketiga, Protestantisme tidak konsisten. Yang keempat, sola scriptura itu tidak biblis, tidak logis, dan tidak historis. Keep calm and stay away from Protestantism. Leho muloy tan biale ufuf sin matan